Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, tema renungan firman Tuhan kita bertema sabar dalam segala percobaan dunia ini. Sebelum saya menjelaskan pembinaan sebuah warga gereja melalui online pada sore hari ini menjelang malam, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, pada menjelang malam hari ini Tuhan, kami mau menyelesaikan tugas kami, mau melakukan suatu peristirahatan kami. Tetapi sebelum kami mau beristirahat, mau melakukan pembacaan buku, berdoa, saat ini kami haus, rindu akan mendengar kebenaran-kebenaran firman yang keluar dari mulut hambamu yang bernama Alex di Bang Stompul. Bapa, ajarkan juga hamba untuk bersabar segala percobaan, kesesakan, pergumulan yang saat ini hamba jalani di masa-masa sulit hamba di kota Batam. Hamba tahu bahwa Tuhan yang penolong, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan manusia yang amat yang sungguh luar biasa dengan pengharapan kasih di dalam nama kasih Tuhan Yesus. Bapa, berkati juga saudara kami dimanapun mereka saat ini berada, yang mereka mendengar suara Tuhan, mendengar kasih Tuhan, dan ajarkan juga mereka melakukan sikap, sifat, karakter yang penuh kesabaran menghadapi percobaan, melewati kehidupan keluarga, hubungan pacaran, hubungan yang mau keseriusan, ke jenjang pernikahan. Tuhan, ajarkan mereka Tuhan untuk pergumulan yang mereka hadapi, penuh kesabaran, penuh tantangan, rintangan yang mereka hadapi saat ini. Kuatkan iman mereka, kuatkan kepercayaan mereka hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa itu kesabaran? Baik saudara, sabar adalah suatu sikap menahan kemarahan dan emosi prihatin terhadap apa yang selalu terjadi. Berarti kita sebagai umat pilihan Kristus, berarti kita harus memiliki sikap yang sabar dalam menghadapi segala percobaan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara, jika kalau Bapak Ibu cepat marah, berarti Bapak Ibu sebagai pengikut setan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, memiliki penuh kasih, kesabaran, menahan emosi, memiliki prihatin, belas kasihan terhadap orang, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Percobaan kamu, pergumulan kamu, permasalahan kehidupan kamu, ekonomi kamu, itu ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang membawa kamu, Roh Kudus yang memimpin kamu, Roh Allah yang menuntun kamu. Kamu menjadi kebajikan bagi seluruh pilihan-pilihan umat Allah dimanapun mereka saat ini berada. Tetapi ingat saudara, kalau kita cepat marah, berarti darah tinggi kita tidak terkendali. Kehidupan kita tidak akan oleh Tuhan itu ditolong atau dipuji oleh Tuhan, disembah atau dilayakkan di mata Tuhan. Tidak pernah Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan murka dalam kehidupan kamu, permasalahan kamu. Kamu itu diuji saat ini dalam pergumulan kamu, permasalahan kamu itu diuji. Kamu itu punya ujian dalam dunia ini. Seperti contoh apa yang Tuhan uji kamu? Pertama, kita dihina, kita harus tetap sabar dan kita tidak boleh melawan. Kalau kita melawan berarti kita pengecut, ya itu tandanya. Kalau kita hanya sabar, diam berarti kita itu bukan kalah, tapi diam itu adalah penuh kasih, penuh kesabaran, penuh pengampunan,
kita mengampuni, kita berdoa untuk mereka, dan kita harus meminta berkat dari orang-orang yang memaki kita. Kalau kita saja meminta berkat hanya tidak melalui orang yang dihina itu, kita berarti kita tidak berani untuk meminta maaf. Kalau kita saudara meminta maaf atau melalui doa pemberkatan dari mereka, minta hikmat dari mereka, dari musuh kita, pasti Tuhan itu mencoba kamu diuji lagi. Kamu perlu diuji. Agar apa? Kamu lebih dewasa dalam kerohanian. Come on guys, kamu tidak boleh tidur dalam rohani. Kamu tuh harus melawan dengan kesabaran. Kamu harus lawan namanya keimanan. Kamu diuji. Bagaimana kamu tuh berlaku dalam keimanan kamu, bagaimana menghadapi segala pergumulan saat ini. Kamu itu harus memiliki pintu pengampunan, pintu sukacita kamu dalam pengharapan kamu, dalam kesesakan kamu, di dalam pergumulan kamu sukacita aja, kamu bawa dalam doa. Dan kamu tidak boleh kamu takut, khawatir. Jangan kamu hilangkan itu. Kamu bilang dalam nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran, segala kefasikan, kenodaan, kekhawatiran yang saya hadapi saat ini, Tuhan tolong ampuni itu, hilangkan itu daripada kami. Begitu saudara. Dan kita dihina, dicaci maki, diejek, diludahi, harus tetap sabar, mengampuni, dan tetap kita berdoa kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk mereka yang menghina kita, yang mencaci maki dan mengejek-ngejek, mengkafir-kafirkan agama Kristen dalam hidup kita. Kita minta berkat dari mereka, kita ampuni mereka, kita tetap mendoakan mereka, apapun itu dalam permasalahan kita. Saudara, kita harus mengikuti contoh atau teladan dari tokoh Alkitab yang bernama Esther. Karena Esther adalah Ratu Esther yang memutuskan untuk membahayakan dirinya dengan datang kepada raja dan menyatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi dan tidak tinggal diam sementara orang-orang Yahudi dibunuh. Jadi kisah Esther ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal yang benar walaupun harus berani berkorban. Jadi Esther ini tidak hanya tinggal diam, tetapi dia harus melawan dengan penuh kesabaran mereka, penuh kecintaan mereka, belas kasihan mereka untuk menolong segala raja yang mau membunuh seorang Yahudi dalam kehidupannya Esther ini. Maka dari itu kita diajarkan dalam kisah Esther ini adalah melakukan hal yang benar walaupun harus berani untuk berkorban. Berarti kita harus bersabar, kita minta doa dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, kita maju. Kita harus berkorban demi mempertahankan kebenaran firman. Kita dengan mempertahankan iman kita, bertahan dalam kesucian kita, kekudusan kita, itu harus kita berkorban demi apapun. Kita diam bukan kita takut, diam berarti bukan kita kalah, tapi diam di situ ada tanda keberanian kita, tanda kita hebat, kita lawan dia dengan penuh cinta, kita rangkul mereka saudara. Kalau saudara merangkul mereka dengan penuh kasih, penuh cobaan, penuh tantangan itu dengan kasih, dengan cinta dari Tuhan, kamu itu pasti hebat, kamu itu tetap manusia yang terhebat. Kamu itu adalah manusia yang sempurna. Meskipun kamu dibilang manusia yang tidak sempurna, tapi di mata Tuhan kamu itu milik Allah. Kamu itu ada perjanjian Allah dalam hidup saudara. Renungkanlah setiap firman yang engkau baca setiap pagi dan malam saudara. Poin-poin dari Esther ini kita tahu bahwa yang pertama itu berani, yang kedua itu teladan, yang ketiga itu rela berkorban, yang keempat itu sabar, dan kelima taat kepada Tuhan. Begitu saudara, kita harus memiliki sikap teladan dari si Esther. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan di sini, maka kita sebagai umat pilihan Kristus, mari kita bangun iman kita untuk memiliki sifat yang sabar, pemberani, taat, rela berkorban seperti Esther.
Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan tidur dalam rohanimu. Jangan engkau langsung cepat marah, tetapi harus memiliki sifat yang sabar seperti Tuhan mengasihi engkau, dan seperti Tuhan yang mengampuni engkau. Dan Tuhan akan memanggil namamu di waktu penghakiman di akhirat kita, yaitu di mana? Surga kita nanti. Surga itu ada tempat aman kita untuk dalam perlindungan kita. Saya mau berkata, jangan keluar dalam zona aman kita, yaitu perlindungan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara. Nats Alkitab pada sore hari ini tertulis dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang 13. Begini firman Tuhan di dalam ayat 13 yang mengatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kita ulangi lagi. Nats Alkitab tertulis dari kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, surat Kolose ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan kepada seluruh jemaat di Kolose bahwa agar seluruh umat yang ada di kota Kolose itu memiliki sifat yang sabar dalam ejekan sesama mereka, dan juga seluruh umat di kota Kolose itu juga harus memiliki sikap yang saling mengampuni, dan juga jangan menyimpan rasa dendam kepada sesama mereka. Karena kebanyakan orang-orang umat yang di kota Kolose itu, mereka marah, mereka benci, mereka dendam, mereka tidak suka terhadap yang lain. Mereka ingin dendam gitu. Memiliki rasa dendam itu ada dalam diri mereka. Tetapi Rasul Paulus disuruh Yesus untuk mengatakan firman bahwa mereka harus sabar dalam ejekan apapun. Pergumulan mereka harus tetap menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah segala pengampunan, segala tuntunan, pengabdian itu daripada Tuhan. Dan juga Rasul Paulus menasihatkan kepada umat pilihan Kristus, yaitu kita sebagai manusia, bahwa agar seluruh umat manusia yang ada di bumi memiliki sikap yang penuh sabar dalam ejekan dari sesama kita. Tetapi hendaklah kita harus bisa juga mengampuni mereka, dan janganlah kita menyimpan rasa dendam kepada sesamamu. Kita bisa melihat seperti contoh Nabi Nuh yang di kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15 tentang Nabi Nuh. Kita juga belajar bahwa Nabi Nuh itu dihina, dicaci maki, diejek. Mereka manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kejahatan manusia itu terjadi karena kebanyakan manusia itu banyak menghina, memandang orang sebelah mata, saudara. Lalu manusia, bangsa-bangsa di sekitar Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh ini, kamu itu gila, kenapa kamu membangun bahtera di atas gunung? Kamu tidak punya otakkah? Kalau kamu membangun bahtera itu, kamu harus di dataran rendah. Itu baru bisa kamu bangun bahtera itu, kata jemaat atau bangsa-bangsa yang di sekitar Nabi Nuh itu. Lalu apa? Nabi Nuh tidak melawan. Nabi itu sabar, dan Nabi Nuh itu menghiraukan mereka. Tapi Nabi Nuh mendengar suara Tuhan. Nabi Nuh juga berkata, ya Bapa, aku akan melakukan suatu pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Lalu apa? Nabi Nuh menyelesaikan bahtera itu dalam tahun per tahun dalam hidupnya. Terjadi nggak bahtera itu? Jadi. Lalu apa? Yesus berfirman, aku akan memberikan
salah satu tanda murkaku daripadamu untuk umat manusia yang ada di bumi ini, yaitu banjir yang amat besar dan tidak akan berhenti sedetik apapun itu. Kata Tuhan akan cerita Nabi Nuh itu lebih kita tahu bahwa Yesus itu lebih kejam, Yesus itu maha kasar, jahat. Tuhan itu marah kepada kita yang tidak taat kepada Dia. Saudara, kembali kepada kebenaran, baik to Bible, karena Bible lah yang dahsyat, dan firman Allah itu hidup, dan firman Allah itu adalah manusia. Inilah semua tangan-tangan manusia, ahli-ahli filsafat ini menuliskan segala semua itu tentang cerita sejarah, kitab-kitab nubuat, kitab-kitab percintaan, kitab-kitab ya banyak sekali di dalam kitab ini itu ditulis oleh tangan manusia, dan juga manusia ini dipimpin oleh namanya Roh Kudus, pimpinan kerjaan malaikat surgawi, saudara. Jadi begitu Bapak Ibu dan Saudara, kita harus memiliki kesabaran, kecintaan, kesempurnaan dan diri kita. Shalom saudara, kembali lagi. Yang kedua, bertema bersukacita dalam pengharapan Tuhan. Nas bacaan kita yang kedua tertulis dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Berfirmanlah Allah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Surat Roma dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita ulang, surat Roma dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan seluruh umat di kota Roma bahwa agar seluruh umat atau jemaat di kota Roma harus memiliki sikap maupun karakter di dalam pengharapan Tuhan, dan harus tetap menunggu sabar dalam perkara, permasalahan maupun kesesakan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Dan sama dengan kita sebagai umat manusia, kita juga sama harus memiliki sikap yang penuh sukacita di dalam segala yang diinginkan, seperti pengharapan kita ke depannya. Dan kita harus bertekun di dalam doa. Kalau kita saja tidak bertekun dalam doa, dan juga kita tidak bertekun dalam pengharapan itu membaca firman Allah, bagaimana kita menjadi penuh hikmat, penuh sukacita, belas kasihan, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dalam diri kita? Bagaimana saudara, bagaimana kamu bisa menghadapi cobaan kamu saja tidak baca Alkitab? Umat Islam kenapa mereka bisa baca Al-Quran? Kenapa mereka ada waktu untuk sholat? Dan ada juga untuk mereka beribadah. Kenapa kita umat Kristen tidak ada sempat waktu untuk beribadah, saudara? Maka dari itu saudara, kembali dalam hidup kamu, renungkan apa yang kamu lakukan saat ini. Maka dari itu saya mau bilang, bangunlah rohanimu, bangunlah dalam pengharapan kasihmu. Kalau kamu sendiri pengharapan kasihmu ada dalam kehidupanmu saat itu, ya, percayalah bahwa Tuhan itu maha tahu, maha penolong, maha kekudusan, maha segalanya dalam hidup kita, saudara. Terima kasih. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sama-sama. Kita tutup dalam pengharapan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Allah, terima kasih Yesus Sang Juru Selamat dan Mesias. Pada malam hari ini atau pada sore hari ini, hamba-Mu berdoa untuk-Mu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami memiliki sikap yang penuh sabar, pengampunan, pertolongan, pengharapan, dan segala pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan yang tahu segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan doa kami.
kehidupan kekal kami, untuk mendekati lagi dalam hidup kami semuanya. Dan juga kami merindu berkat dari kasih karunia Bapa. Mari saudara angkat tanganmu, terima berkat dari anugerah Bapa. Mari kita sama-sama terima berkat. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih, cinta, damai, kasih karunia, sukacita, pengharapan daripada Tuhan. Dan saat ini pergilah dan ajarkan seluruh bangsa di seluruh Indonesia ini, jadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus, agar mereka mengenal kasih Bapa dalam hidup kita. Dan juga kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui awan-awan permai dengan penuh sukacita, dan kita akan dipanggil oleh malaikat surga bersama Tuhan, dan kita akan diangkat ke alam baka, yaitu tempat surgawi, tempat keamanan kita. Yang sudah menerima berkat, terima kasih. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa saudara menjadi berkat dimanapun Anda saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.